Pada video kali ini kita akan membahas cara menentukan matriks transformasi dari suatu transformasi linear. Suatu transformasi linear yaitu T yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W dapat direpresentasikan dalam bentuk transformasi dari vektor U sama dengan A dikalikan vektor U, di mana A ini kita namakan sebagai matriks transformasi dari T. Kemudian ada satu catatan lagi, yaitu jika T adalah pemetaan dari Rn ke Rm, yaitu ruang vektor berdimensi n ke ruang vektor berdimensi m, maka transformasi linear ini memiliki matriks transformasi yang berukuran m kali n. Jadi di sini kita bisa beri catatan bahwa bentuk umum dari suatu transformasi dapat kita nyatakan sebagai matriks transformasi dikalikan vektor yang mau kita transformasikan. Untuk lebih jelasnya, simaklah pembahasan contoh berikut ini. Untuk contoh pertama, misalkan T adalah pemetaan dari R2 ke R3 yang didefinisikan dengan rumus seperti pada soal. Tentukan matriks transformasi untuk T. Dari pemetaan ini, kita memiliki gambaran bahwa matriks transformasinya akan berukuran 3 kali 2. Ya. Jadi M kalikan N, yaitu 3 kali 2. Bagaimana dengan contoh kedua, di mana T adalah pemetaan dari R3 ke R2, maka matriks transformasinya akan berukuran 2 kali 3. Ya, langsung saja kita akan tentukan matriks transformasi untuk contoh 1 dan contoh 2. Transformasi dari vektor XY, hasilnya sama dengan X min Y, min X, dan Y. Dan ini sama dengan suatu matriks dikalikan vektor XY. Matriks inilah yang akan kita cari, di mana matriks ini merupakan matriks transformasi. Dan kita sudah punya gambaran ukurannya, yaitu matriks ini berukuran 3 kali 2. Dengan mudah kita dapat menentukan unsur dari matriks ini. Untuk baris pertama, X min Y artinya koefisien X1 dan koefisien Y min 1. Untuk baris kedua, koefisien X adalah min 1 dan koefisien Y adalah 0. Dan untuk baris ketiga, koefisien X adalah 0, koefisien Y adalah 1. Ya, di sini kita telah memperoleh matriks transformasi. Begitu juga untuk contoh kedua, transformasi dari vektor A, B, C, hasilnya adalah A min 2B dan A tambah C. Yang mana ini merupakan sebuah matriks berukuran 2 kali 3 dikalikan vektor A, B, C. Di sini kita lihat bahwa pada baris pertama, koefisien A adalah 1, koefisien B negatif 2, dan koefisien C adalah 0. Dan untuk baris kedua, koefisien A adalah 1, koefisien B 0, dan koefisien C adalah 1. Jadi ini adalah matriks transformasi. Pada contoh sebelumnya, kita dapat dengan mudah menentukan matriks transformasi karena kita memiliki rumus transformasinya. Lalu bagaimanakah jika kita tidak memiliki rumus transformasinya, melainkan kita diberikan hasil dari transformasi? Ya, di sini kita akan membahasnya. Misalkan B ini adalah basis beranggotakan vektor V1 dan V2, kemudian terdapat sebuah transformasi yang memetakan R2 ke R3 dan T merupakan transformasi linear, maka di sini transformasi dari V1 adalah A, yaitu matriks transformasi, kalikan dengan V1 dan hasilnya adalah U1. Begitu juga untuk transformasi dari vektor V2, sama dengan A dikalikan V2 dan hasilnya adalah vektor U2. Sehingga kita dapat membentuknya menjadi persamaan seperti ini karena di sini diketahui bahwa transformasinya memetakan dari R2 ke R3, maka matriks transformasinya akan berukuran 3 kali 2. Kemudian kita kalikan dengan matriks yang kolom-kolomnya diisi dengan vektor V1 yang akan menghasilkan matriks yang isinya adalah vektor-vektor hasil transformasi. Karena di sini tujuan kita adalah menentukan A, yaitu matriks transformasinya, dan berdasarkan materi sebelumnya bahwa jika kita memiliki persamaan AX sama dengan B, kemudian kita ingin mencari A, maka kita kalikan masing-masing ruas dengan inversnya menjadi seperti ini.
Ya, kemudian karena X kalikan X inverse adalah identitas, kemudian untuk ruas kanan tidak berubah, dan A dikalikan identitas tetap matriks A, sehingga kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Jadi untuk posisi matriks X-nya tidak bisa kita simpan sembarangan di ruas sebelah kanan. Kita akan bahas contoh soal berikut di mana soal ini menyangkut cara menentukan matriks transformasi berdasarkan hasil transformasinya. Di sini diketahui terdapat dua buah vektor yaitu V1 dan V2 yang merupakan basis untuk R2. Kemudian transformasi linear T memetakan dari R2 ke R3 dan menghasilkan transformasi dari vektor V1 dan V2 sebagai berikut. Di sini kita diminta menentukan matriks transformasi, kemudian setelah memiliki matriks transformasi, kita akan mudah menentukan rumus transformasi linear, kemudian menentukan hasil transformasi dari vektor 2 min 3. Jadi di sini diketahui bahwa transformasi dari V1 adalah transformasi dari vektor min 21. Ini sama dengan A, di mana A adalah matriks transformasi, dikalikan dengan vektor min 21, dan akan memberikan hasil transformasi, yaitu min 1, 2, 0. Kemudian juga untuk transformasi dari vektor V2, yaitu transformasi dari vektor 4, min 3, sama dengan matriks A dikalikan vektor 4, min 3, dan ini sama dengan hasil transformasinya yaitu 0, min 3, 5. Dari bentuk ini, kita dapat menulis bahwa matriks A atau matriks transformasi dikalikan matriks di mana kolom pertama adalah vektor V1 dan kolom kedua adalah vektor V2 sama dengan hasil transformasinya. Karena tujuan kita adalah menentukan matriks A, maka matriks A sama dengan matriks min 1, 0, 2, min 3, 0, 5, dikalikan inverse dari matriks min 2, 4, 1, min 3. Kita tentukan inverse-nya dengan metode adjoint, yaitu 1 dibagi determinannya, di mana determinannya adalah 6 kurangi 4, yaitu 2. 1/2 dikalikan adjointnya. Untuk memudahkan, kita kalikan matriks dengan matriks dulu. Baru nanti terakhir kita kalikan dengan skalar 1/2. Kita kalikan dan hasilnya adalah 3, 4, min 3, min 2, min 5, min 10. Kemudian kita kalikan setengah menjadi 3/2, negatif 3/2, negatif 5/2, 2, min 1, min 5. Ya, ini adalah matriks transformasinya, di mana berdasarkan transformasi ini, T ini memetakan dari R2 ke R3, sehingga matriks transformasinya berukuran 3 kali 2. Kita telah memperoleh matriks transformasi untuk menjawab bagian A. Berikutnya kita akan jawab bagian B, tentukan rumus transformasi linearnya. Jadi misalkan di sini saya memiliki vektor XY, hasil transformasinya adalah A dikalikan vektor XY, di mana matriks transformasinya sudah kita peroleh yaitu 3/2, 2, min 3/2, min 1, min 5/2, min 5. Kita kalikan dengan vektor XY. Maka kita akan peroleh rumus transformasinya yaitu 3/2x ditambah 2y, min 3/2x, min y, dan min 5/2x, min 5y. Ya, ini adalah rumus transformasinya. Kemudian untuk bagian C, kita akan menentukan hasil transformasi dari vektor 2 min 3. Jadi bisa kita langsung substitusi ke rumus transformasinya, yaitu kita misalkan X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah min 3. Sehingga tinggal kita masukkan 3/2 kali 2 ditambah 2 kali min 3, min 3/2 kalikan 2, min negatif 3, min 5/2 kalikan 2 kurangi 5 kalikan min 3. Dan hasilnya adalah min 3, 0, 10.
Contoh berikutnya di sini diberikan himpunan S yaitu V1, V2, V3 yang merupakan basis untuk R3. Kemudian juga diberikan sebuah transformasi linear yang memetakan dari R3 ke R2. Dan kita diberikan hasil transformasi dari vektor-vektor V1, V2, dan V3. Kita diminta menentukan rumus untuk transformasinya dan juga menentukan hasil transformasi dari vektor 2, min 3, 5. Yang mana untuk menentukan hasil transformasi ini kita membutuhkan matriks transformasinya. Ya, jadi contoh ini sama seperti contoh sebelumnya. Jadi di sini diketahui bahwa transformasi dari vektor V1 yang mana vektor V1 adalah vektor 1, 1, 1 sama dengan matriks A dikalikan vektor 1, 1, 1, hasil transformasinya adalah 1, 0. Kemudian transformasi dari vektor V2 sama dengan transformasi dari 1, 1, 0 sama dengan A dikalikan vektor 1, 1, 0, hasilnya yaitu 2, min 1. Dan transformasi dari V3 sama dengan transformasi dari vektor 1, 0, 0 sama dengan matriks A dikalikan vektor 1, 0, 0, hasilnya adalah vektor 4, 3. Kemudian kita bentuk menjadi A dikalikan matriks yang berisikan vektor-vektor V1, V2, V3 sama dengan hasil transformasi linearnya yaitu 1, 0, 2, min 1, 4, 3. Maka matriks A atau matriks transformasinya adalah matriks 1, 2, 4, 0, min 1, 3 dikalikan dengan inverse dari matriks V1, V2, V3. Karena di sini terdapat matriks berukuran 3 kali 3 dan kita perlu menentukan inversenya, maka tentu saja untuk menentukan inverse matriks berukuran 3 kali 3 dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalkan dengan metode adjoint atau dengan metode OBE. Saya di sini lebih memilih metode OBE. Untuk proses OBE-nya tidak saya perlihatkan, melainkan di sini saya akan langsung kepada hasilnya, di mana akan diperoleh matriks identitas di sebelah kiri, dan di sebelah kanan hasil inverse-nya yaitu 0, 0, 1, 0, 1, min 1, 1, min 1, 0. Jadi di sini A adalah matriks 1, 2, 4, 0, min 1, 3 dikalikan inverse-nya yaitu 0, 0, 1. Kita kalikan dan akan diperoleh matriks 4, min 2, min 1, 3, min 4, 1. Ya, dan ini adalah matriks transformasi berukuran 2 kali 3 yang sesuai dengan pemetaan yang ada pada T, memetakan dari R3 ke R2 sehingga matriks transformasinya berukuran 2 kali 3. Kemudian kita akan tentukan rumus transformasinya, yaitu transformasi dari vektor X, Y, Z sama dengan matriks transformasi yaitu 4, min 2, min 1, 3, min 4, 1 dikalikan vektor X, Y, Z sama dengan 4X, min 2Y, min Z dan 3X, min 4Y plus Z. Berikutnya hasil dari transformasi 2, min 3, 5. Sama dengan kita masukkan ke rumus transformasinya yaitu 4 kali 2 kurangi 2 kali min 3 kurangi 5. 3 kalikan 2 kurangi 4 kali min 3 ditambah 5. Sama dengan vektor 9, 2, 3. Sekian untuk penjelasan bagaimana cara menentukan matriks transformasi. Tadi kita telah membahas cara menentukan matriks transformasi berdasarkan rumus transformasi linearnya. Dan juga terdapat kasus di mana kita tidak memiliki rumus transformasinya, melainkan hasil-hasil dari transformasinya. Sehingga terlebih dahulu kita harus menentukan matriks transformasi untuk mendapatkan rumus transformasinya. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya.